Biarlah pada pagi hari ini kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahwa Dialah yang sungguh baik, teramat baik. Bahwa Dia Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Dia yang selalu ada untuk kita. Hingga hari ini kita masih boleh dapat berkumpul bersama-sama untuk kita boleh memuji dan muliakan nama-Nya. Mari kita sama-sama katakan, "Ku mau selalu bersyukur." Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang
bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami juga pada pagi hari ini. Dan kami boleh bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama GBI Jemaat Luhur masih boleh dapat beribadah walaupun dengan hanya media Zoom yang mungkin terbatas untuk kami boleh mendengarnya Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan, Engkau boleh hadir di tempat kami masing-masing. Roh Kudus boleh mengurapi kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa segenap hati kami, membawa segenap kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali Engkau segarkan dengan puji-pujian, dengan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Dan terlebih Tuhan, untuk boleh tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut Tuhan pada pagi hari ini. Kami persiapkan hati kami Tuhan mulai hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang boleh merajai, bolehlah Engkau yang boleh bertahta, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Biarlah ketika kami menyelesaikan ibadah kami boleh merasakan sungguh sukacita yang luar biasa dalam hati kami. Kami boleh sungguh Engkau segarkan dengan firman yang kami terima. Kami boleh sungguh Engkau kuatkan dengan perjamuan Ekaristi yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Allah yang sungguh bertahta dalam hidup kami, mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya, amin. Mari kita boleh bersorak-sorai untuk setiap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau muji Tuhan, karena Tuhan yang layak kita puji, yang selalu menyertai kita. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat alas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau jiwa kita sudah Tuhan tebus, kita tidak takut lagi. Setiap apapun yang kita alami, setiap permasalahan hidup apapun yang akan kita temui, kita percaya bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu,
Dia raja segala raja. Sama-sama kita mau nyanyikan lagi dengan iman kita. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Benar Tuhan, tidak ada satupun yang sukar. Benar Tuhan, semua pasti ada jalan keluar. Untuk masalah kita semua, Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia raja segala raja. Dia raja, raja segala raja. Dia Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Amin ya. Bersama Yesus kita mampu lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Dan kita yakin dengan iman bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang boleh hadir dengan setia sampai dengan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang bersama Yesus yang mampu melakukan setiap perkara. Saya masih memberikan kesempatan mungkin dari Bapak, Ibu, atau saudara terkasih ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini Tuhan telah begitu baik. Ada? Kalau ada, nanti di sini akan kita unmute. Sekarang silakan Bapak Ibu boleh klik tombol speakernya langsung, boleh silakan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Ada Bapak Ibu? Baik. Kalau tidak ada, oke. Ada? Tidak ya? Nah, itu salah satu sifat orang Kristen. Selalu rendah hati, ya. Tapi saya yakin dan percaya perkara besar telah Tuhan berikan untuk Bapak dan Ibu, dan Tuhan telah menyertai setiap kehidupan Bapak dan Ibu mulai selama-lamanya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan pewartaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ari Broto. Tapi sebelumnya saya mau kita ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita boleh menyelidiki hati kita. Kita mau lihat apakah kita sungguh mengasihi Yesus yang mengasihi kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan Tuhan yang nanti akan kita sambut di tempat kita masing-masing. Bahwa setiap apapun simbol yang akan kita gunakan, baik itu biskuit, roti, teh, atau sirup yang akan kita lambangkan sebagai tubuh dan darah Kristus, yakin Bapak Ibu bahwa itu sungguh Yesus sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Bahwa Yesus sendiri yang telah mengorbankan tubuhnya dan darahnya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang dibebaskan, anak-anak yang dilepaskan dari setiap kutuk dan ikatan yang mengikat dalam hidup kita. Kami mau Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, Engkau mau menyelidiki hidup kami. Apakah selama ini kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Belum kami Bapa, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib yang begitu besar untuk menebus setiap dosa kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pada pagi hari kami berlutut di hadapan hadirat-Mu, membawa segenap hati kami, membawa segenap kerinduan kami akan Engkau, untuk kami boleh semakin dekat kepadamu. Amin. Buka hatimu, biar Dia menyelidiki setiap hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu?
Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir perjuangan hidup kami, Tuhan. Kau boleh dapati kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh setia membawa hati kami kepadamu. Sekali lagi kami mau Engkau menyelidiki hidup kami, Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang maha tahu yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah pagi hari ini sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, kami tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, kami berdoa yang hormat, pujian dan kuasa Yesus.
Engkau mulia Tuhan. Karena keagungan-Mu Tuhan, Engkau melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas setiap cinta yang Kau berikan kepada kami dan pengampunan yang telah Kau berikan untuk kami Tuhan. Atas karya terbesar yang telah Kau berikan kepada kami, penyaliban-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Pada pagi hari ini kami mau menyambut Engkau yang datang dalam hidup kami. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus,
kepada kehendak-Ku. Janganlah takut anakku, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini, aku berkata kepada seorang ibu, tidak usah sedih hatimu, tidak usah takut hatimu. Kenapa engkau kecewa kepadaku, anakku? Aku selalu ada padamu. Katakan setiap kerinduanmu kepadaku melalui doa dan ungkapan syukur, bahwa hingga hari ini pun aku telah menyertai engkau. Hai ibu, jangan takut. Aku senantiasa besertamu. Tiara tata shikara papa pakara tututu shikara papa pakara tututu shikara papa papa. Alalalalalala tata shikara papa papa. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Jamah setia. Pada pagi hari ini aku berkata kepadamu, jangan kau menghitung setiap pendapatan yang kau terima, tapi bersyukurlah buat setiap berkat yang telah kau rasakan dalam hidupmu. Pendapatan itu hanya angka, tetapi setiap berkat yang aku berikan kepadamu tidak akan terbatas, tidak akan berkesudahan. Aku akan memenuhi setiap lubung-lubungmu. Aku akan memberkati engkau. Bahkan aku akan memadatkannya, dan aku akan kembali mengguncang, kembali memadatkannya untuk engkau. Jangan gelisah hatimu. Hai Bapa, jangan engkau gelisah, jangan engkau gelisah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa setiap sabda yang Engkau berikan untuk anak-anakmu pada pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, mereka telah Engkau segarkan, mereka telah Engkau puaskan, mereka telah Engkau berikan kekuatan Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini perlengkapilah Tuhan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan kami Tuhan. Lewat setiap pewartaan firman yang akan disampaikan oleh hambanya yang telah Engkau utus pada pagi hari ini Tuhan. Berdoa buat hambanya Tuhan Bapak Pendeta Ari Broto. Kau berkati dia secara luar biasa Tuhan. Kau sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya Bapa boleh menjadi berkat untuk kami semua. Boleh menjadi remah untuk kami boleh menjalani hidup kami hari lepas hari ke depannya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pendengaran kami Tuhan. Kami mau duduk diam untuk kami boleh menyambut setiap berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Pendeta Ari Broto, saya persilakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Tema pada hari ini adalah Bapa yang mengasihi. Bacaan kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam
kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada kita dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama tahu doa Bapa kami. Jadi di dalam doa itu Tuhan adalah Bapa kita. Karena itu kita boleh dan bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi kita. Tidak ada Allah lain selain Dia yang kepadanya kita bisa dan boleh memanggilnya Bapa. Enggak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain yang kita panggil Bapa yang sanggup menjawab apapun kebutuhan kita. Bapa kita adalah pemilik segalanya, termasuk pemilik hidup kita sendiri. Jadi sebagai anak Bapa, mestinya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi setiap perkara. Karena apa? Karena Bapa mengasihi kita. Dan kita bisa berseru kepadanya setiap saat karena Dia adalah Bapa kita. Mengapa Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa? Kenapa Allah menggambarkan dirinya sebagai Bapa? Itu karena manusia sangat membutuhkan sosok seorang Bapa. Semua manusia ciptaan Tuhan membutuhkan sosok seorang Bapa, tentunya Bapa yang mengasihi. Ada sebuah cerita dari Spanyol. Ceritanya adalah seorang Bapa mempunyai seorang anak bernama Paco. Nah, anaknya yang bernama Paco ini pergi dari rumah bapaknya, entah kemana. Dan akhirnya bapaknya mencari Paco kemana-mana. Mencari-cari kemana-mana dan nggak ketemu. Dan akhirnya bapaknya menulis dalam sebuah surat kabar dengan sebuah kalimat, Paco, temuilah ayah, sebab ayah sangat mengasihimu. Kemudian di hari yang telah ditentukan, ternyata ada 800 orang bernama Paco, karena Paco adalah nama yang sangat populer di Spanyol. Jadi ada 800 orang bernama Paco yang datang kepada sang Bapa. Mereka semua datang kepada Bapa. Semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan kasih dan pengampunan dari Bapa. Saudara Bapak Ibu, data statistik membuktikan bahwa orang-orang yang kehilangan kasih Bapanya akan tumbuh dengan kelainan perilaku. Kecenderungan perilakunya itu tidak baik kalau seorang anak kehilangan kasih Bapa. Makanya kalau kita sebagai Bapa tidak mengasihi anak, maka jangan salahkan anak kalau perilakunya tidak baik. Berdasarkan statistik sedikitnya 70% dari penghuni penjara adalah orang-orang yang bertumbuh tanpa kasih Bapa atau kehilangan kasih Bapa. Sehingga perilakunya menjadi menyimpang dan ujung-ujungnya menjadi penghuni penjara. Sedikitnya 70% berdasarkan statistik. Jadi Bapak Ibu, dalam keluarga kalau ibunya memiliki kehidupan rohani yang baik namun bapaknya tidak, maka anak-anak yang menjadi rohani berdasarkan statistik hanya sekitar 30%. Tetapi sebaliknya, jika bapaknya rohani, maka anak-anak mereka yang tumbuh secara rohani minimal 70%. Jadi betapa pentingnya kasih Bapa. Bapa mengasihi kita karena Dia tahu tanpa kasih Bapa kita akan tumbuh tidak karu-karuan. Tanpa kasih Bapa kita akan tumbuh jauh dari Tuhan. Dengan Bapa yang mengasihi saja, ada banyak orang Kristen yang hidup dengan perilaku yang menyimpang dari firman. Bagaimana kalau Bapa nggak mengasihi? Jadi kasih Bapa itu sangat berperan penting dalam hidup kita. Namun, kembali lagi bagaimana juga kita menanggapi kasih yang sudah Bapa berikan kepada kita. Bapa mengasihi kita. Jadi sebagai laki-laki dan menjadi ayah, maka seorang ayah juga harus mengasihi anak-anaknya sebagai representasi kasih dari Bapa. Mazmur 128 ayat 3 dan 4
berkata, Mazmur 128 ayat 3 dan 4 berkata, istrimu akan menjadi di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, sekeliling mejamu, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi, Mazmur 128 ayat keempat berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Diberkatinya dengan apa? Istrinya seperti apa tadi? Istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anakmu seperti apa? Seperti tunas pohon zaitun di sekeliling rumahmu. Itulah berkat dari laki-laki yang takut akan Tuhan. Itulah berkat dari seorang bapa yang takut akan Tuhan. Seorang bapa yang takut akan Tuhan mengasihi keluarganya. Seorang bapa yang takut akan Tuhan mengasihi istri dan anak-anaknya. Dan orang yang seperti ini diberkati Tuhan. Istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Luar biasa. Bapa sudah mengasihi kita. Sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang bapa, kita juga harus mengasihi keluarga kita sebagai representasi kasih Allah kepada kita. Saudara, yang menjadi keprihatinan adalah banyak orang-orang Kristen sebagai bapa tidak menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya, dan tidak mengajar mereka dengan didikan yang benar. Kalau seorang bapak seperti ini, maka tentu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Hanya laki-laki yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ikan, apakah ikan itu keseluruhannya baik? Kata nelayan, ya saya tidak tahu ini kata orang, khususnya kata nelayan, katanya lihat kepalanya. Kalau kepalanya baik, maka tubuhnya juga akan baik. Tapi kalau kepalanya tidak baik, busuk misalnya, maka tubuhnya juga akan busuk. Jadi betapa pentingnya kepala. Yesus sebagai kepala kita yang mengasihi kita, maka kita sebagai Bapa adalah kepala keluarga yang juga harus mengasihi keluarga kita, khususnya anak-anak. Memberi teladan, memberi didikan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka keluarga kita, khususnya anak-anak, akan bertumbuh secara rohani. Amin. Jadi, kalau ada banyak orang Kristen sebagai bapak yang tidak mengasihi anak-anaknya dan tidak mengajarkan didikan yang benar kepada anak-anaknya, maka jangan salahkan anak-anaknya kalau anak-anaknya tumbuh tidak benar dan tidak mau menurut akan firman Tuhan. Saudara, Bapa sudah sangat mengasihi kita. Bapa minta kita tinggal di dalam perintahnya melalui Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa? Supaya kasihnya nyata di dalam hidup kita. Tadi firman-Nya berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggallah di dalam kasih Bapa, turuti perintah Tuhan Yesus, sehingga kita boleh tinggal di dalam kasihnya dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, berperilakulah yang baik. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Bapa yang sudah mengasihi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan langsung masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita angkat sebuah lagu, Darahmu Yesus. Refnya saja.
bebaskan darah Yesus sucikan Bapa atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Dan melalui firman ini kami mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena kami sadar bahwa kami adalah anak-anak Allah. Saat ini Tuhan, kami akan menerima dan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Pulihkan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, persiapkan roti dan anggur atau pengganti anggur, dan sekarang angkat roti Bapak Ibu dengan tangan kanan Bapak Ibu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Angkat anggur atau pengganti anggur, Bapak Ibu, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita sudah boleh bersama-sama mengikuti ibadah kita lewat ibadah online saat ini dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh bersyukur atas anugerah dan pimpinan Tuhan, karena Dia terus menyertai kita di dalam segala perkara di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih saat ini kita. Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Nah, olehnya pada kesempatan ini kita boleh bersyukur kepadanya. Dan diberitahukan bagi setiap kita saudara-saudara semua bahwa kita akan mengadakan ibadah Natal dan worship pada tanggal 27 Desember, yaitu hari Minggu. Saudara bisa catat, hari Minggu tanggal 27 Desember kita mengadakan perayaan Natal, Praise and Worship. Kita boleh bersama-sama bersukacita buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, atas berkat-berkatnya, atas pimpinannya, bahkan terlebih lagi Tuhan datang kepada kita sekalian untuk supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita mau mengangkat satu pujian, mengucap syukur buat anugerah yang besar bagi kita. Kita
Kita percaya bahwa setiap kita yang sudah boleh bergabung dalam ibadah online pada saat ini, percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat pujian, terima kasih Yesusku buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, buat hari yang Engkau beri pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami merasakan pertolongan Tuhan nyata atas kami. Sepanjang malam telah berlalu, dan hari ini kami boleh jalani dengan hati penuh sukacita dan pengharapan yang baru. Karena Tuhan senantiasa siap memimpin, menyediakan berkat dan kasih setia-Nya bagi setiap kami. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga. Dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur Tuhan buat waktu yang ada, kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama lebih diteguhkan lagi lewat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Roh Kudus menjamah memateraikan firman ini di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam hidup kami ya Bapa. Buat hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Broto yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami lewat pelayanan firman dan juga perjamuan kudus. Kiranya Kau berkati Pak Adi Broto, bahkan sekeluarga rumah tangga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari pimpin kami rencana di bulan Desember ini, di mana saat ini kami boleh bersama-sama, bahkan anak-anak-Mu yang lain juga merayakan perayaan Natal ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19 yang masih ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Damai Natal, damai sukacita senantiasa terus berada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kami. Kami berdoa buat setiap Tuhan saudara-saudara kami yang boleh hadir saat ini, yang bergabung bersama-sama dalam ibadah online GBI Tugu Raya. Berkati ya Bapa, kalau ada di antara setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa mukjizat dinyatakan. Buat Ibu Lince ya Bapak yang saat ini mungkin masih dalam keadaan kurang sehat, dijamah, disembuhkan. Kami percaya kuasa mukjizat dan bilur Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkannya. Bahkan semua saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan tolong mereka. Berikan kekuatan iman bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan melimpah atas kami buat rencana Natal yang akan kami adakan ya Bapa, pada tanggal 27 Desember di dalam ibadah online seperti saat ini, disertai dengan acara worship. Tuhan tolong pimpin, Tuhan sertai di dalam acara-acara yang kami adakan. Oh, baik puji-pujian maupun penyembahan, Tuhan tolong semua pemimpin pujian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan setiap kami sungguh boleh bersuka cita menyambut Tuhan, hadiran Tuhan Yesus lewat acara Natal yang akan kami adakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, berkati semua yang Tuhan sudah boleh bersama-sama Tuhan mempersiapkan diri untuk Tuhan boleh turut ambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Semua yang terikat di dalam pelayanan, yang terlibat di dalamnya,
Tuhan memberkati worship leader, singer, pemain musik, juga buat semua kami ya Bapa, kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Berdoa juga bagi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Berkati gereja-gerejamu Tuhan, berkati juga buat negara bangsa kami Indonesia, senantiasa tetap berada di dalam menjauhkan dari segala kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat di udara, roh pembangkangan, roh kemunafikan, roh kebencian, iri hati, semua roh-roh jahat lainnya dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong pemerintahan Jokowi, Tuhan berkati, biarlah Tuhan lindungi ya Bapa, biarlah dapat menanggulangi Tuhan Yesus COVID-19 yang masih berada di negeri ini. Semua yang terdampak COVID-19 Tuhan dapat ditanggulangi dengan baik. Kami berdoa pemulihan perekonomian boleh kembali berjalan dengan baik, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, berkat Tuhan melimpah atas kami semua anak-anak-Mu. Bagi yang saat ini Tuhan tidak bergabung bersama dengan kami, mungkin ada satu hal, kesibukan dan lain sebagainya, namun kami percaya di lain waktu mereka juga boleh bersama dengan kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur, berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah boleh bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih buat semua yang sudah boleh bergabung bersama-sama pada siang hari ini. Buat keluarga Ibu Elis, terima kasih, Tuhan memberkati senantiasa Bu. Tuhan memberkati juga buat Ibu Sofia, keluarga Tuhan memberkati, buat Ewi dan Ibu Acin, Tuhan berkati. Juga buat Nina, keluarga Tuhan berkati, Ibu Yulia, Tuhan memberkati, Saudara Novel di rumah, Tuhan juga memberkati, yang saat ini berada di Bekasi, Tuhan memberkati juga buat keluarga-keluarga yang lain yang saat ini tidak tampil, namun kita percaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Buat juga ada lagi itu, buat Ibu Yuyun, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, mana Ibu Yuyun? Tuhan berkati. Semua kita yang ada diberkati Tuhan. Haleluya, buat Bu Lucy, Tuhan berkati. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya beritahukan bahwasanya kita akan mengadakan perayaan Natal pada tanggal 27 Desember, itu bertepatan juga hari Minggu ya. Hari Minggu kita boleh bersama-sama seperti saat-saat ini, saudara-saudara. Kita ada sedikit perayaan, nanti acaranya bagaimana teknisnya nanti akan saya rembuk dengan saudara-saudara semua tentunya. Mungkin saudara akan mengisi puji-pujian juga boleh ya. Ya, kita beri waktu yang agak panjang sedikit nanti acara ini, saudara-saudara, acara kita ya. Puji Tuhan, saya percaya kita akan diberkati dengan luar biasa. Dan nanti bagi saudara-saudara semua juga dapat makan ya, makan di rumah masing-masing maksudnya, karena kita berpisah susah jauh ya, kita berada di rumah kita masing-masing, jadi makanan
ya tolong disiapkan masing-masing aja di rumah ya. Puji Tuhan, kita boleh makan bersama, makan siang bersama dalam waktu yang sama ya, di rumah masing-masing tentunya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi begini, dalam acara Natal nanti mungkin ada persembahan pujian bagi saudara-saudara, boleh memuji Tuhan ya, lewat tempat saudara tentunya, di tempat saudara. Saudara nanti akan dibuka untuk kesempatan puji-pujian. Kemudian ya kita adakan praise and worship bersama-sama saudara-saudara ya, dan nanti ada sedikit renungan firman Tuhan tentunya, karena waktunya kita atur sedemikian rupa, kita boleh tidak berkurang akan berkat Tuhan tentunya dalam pertemuan ibadah kita ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan diberkati Tuhan. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, maka berakhirlah acara kita, pertemuan ibadah kita pada kesempatan Minggu tanggal 6 Desember saat ini. Dan kiranya pada bulan Natal ini saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu damai Natal berada di hati kita masing-masing. Amin, haleluya. Ya saudara, kita bersama-sama boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu